Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu rahimanallah wa iyyakum wa azzanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat. Semakin kita menyadari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya akan semakin besar pujian dan rasa syukur yang kita berikan kepada Allah. Namun semakin seseorang kurang menyadari banyaknya nikmat yang Allah berikan, tentunya pengagungannya, sanjungannya dan rasa syukurnya juga berkurang. Sebagaimana syukur itu dilakukan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dipraktekkan dalam amalan anggota badan, maka orang yang paling banyak ibadahnya, paling banyak ketaatannya, pasti dia juga paling banyak syukur lewat lisannya. Dia juga paling banyak mengakui nikmat itu dalam hatinya. Begitupun sebaliknya. Salawat dan juga salam semoga tercurah, terlimpah, teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Tayyib, pada malam hari ini kita masih menyisakan beberapa hadis lagi dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-13, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada lebih dari 25 hadis, ya, lebih dari 25 hadis yang beliau cantumkan pada bab ini. Jadi sekitar ada 26 hadis. Berarti cukup banyak dalil-dalil yang beliau cantumkan dalam kitab ini. Semoga semakin menambah wawasan kita, semakin menjadikan amaliyah kita bervariasi, semakin membuat kita enjoy di dalam beramal soleh, dan tidak mesti amal itu harus amal yang besar. Untuk membuat Allah ridha, nanti disebutkan dalam hadis, kita makan, selesai makan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja bisa menjadikan Allah ridha kepada kita. Kan cuma amalan yang ringan. Kita makan, berapa kali sehari kita makan, selesai makan kita memuji Allah atas makanan yang kita makan tersebut, itu bisa membuat Allah ridha kepada kita. Tayyib, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan. Ada sekitar 4 hadis, mudah-mudahan kita bisa selesaikan malam hari ini. Ya. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22 dari bab ini. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah bersabda, arba'una khaslatan
ada 40 amal kebaikan. A'laha manihatul anzi, yang paling tinggi adalah memberikan kambing betina untuk diambil susunya oleh orang lain terus dikembalikan. Jadi sedekah dengan susu kambing, diberikan kepada orang lain untuk diambil susunya, kemudian dikembalikan, bukan dikasih sama kambingnya, enggak, tapi supaya dimanfaatkan susunya. Ini yang paling tinggi. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha, tidaklah ada seseorang yang melakukan sesuatu kebaikan dari 40 kebaikan tersebut. Di sini enggak dirinci 40 kebaikan itu apa saja. Raja'a sawabiha, ia melakukan amalan itu karena mengharapkan pahalanya. Wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan balasan yang dijanjikan pada amalan tersebut. Illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah akan masukkan dia ke surga karenanya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pentingnya kita mengetahui pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan. Di dalam muamalah banyak sekali kita itu bisa mengamalkan kebaikan, termasuk apapun yang kita punyai. Misalnya kita memiliki kambing, kita memiliki sapi, kita memiliki apa yang kiranya manfaat. Ada misalnya seorang punya pejantan, banyak enggak orang menjual apa itu mani dari pejantan tersebut? Jadi dikawinkan, kemudian biasanya bayar enggak itu? Bayar ya. Seandainya itu tidak bayar, misalnya ya, itu kan suatu kebaikan. Itu suatu kebaikan. Meminjamkan misalnya ayam, tetangganya nggak punya ayam jago, terus dipinjami ayam jago, suatu kebaikan nggak itu? Itu juga kebaikan. Ya. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan yang paling tinggi, meminjamkan kambing untuk diambil susunya, terus kemudian dikembalikan. Lah berapa lamanya nggak ditentukan. Tentunya semakin lama berarti sebab sedekahnya semakin banyak. Faedah lain yang bisa kita ambil setelah kita mengetahui menelaah. Jadi pada prinsipnya, kalau kita ingin berbuat kebaikan, itu kiranya ada nilai manfaat untuk orang lain, yang meskipun bagi kita itu manfaatnya kurang. Contoh misalnya, jenengan gak ada sepeda rongsokan. Sepeda rongsokan itu bagi orang nggak punya sepeda, manfaat nggak? Manfaat. Tapi bagi jenengan cuma didongkrok, ya. Jenengan punya apa istilahnya magic comb atau magic chair. Mungkin di rumah ada beberapa yang lawas-lawas gitu ya, yang nggak rusak-rusak banget gitu. Itu bagi jenengan mungkin nggak manfaat, tapi bagi orang lain itu bisa saja manfaat. Jadi kita cobalah untuk berpikir, golek pahala lagi janjian lagi
gampang, ya, dari kehidupan kita sehari-hari, dalam muamalah kita sehari-hari, dalam pergaulan bersama istri, bersama anak, bersama orang tua, bersama saudara, bersama kerabat, bersama tetangga, bersama sahabat, relasi, bersama santri, bersama siapapun. Banyak sekali pintu-pintu untuk kita memberikan kebaikan dan mendatangkan pahala. Semakin pintar dan semakin paham kita akan pintu-pintu tersebut, yang tadi secara prinsipnya adalah ada nilai manfaat untuk orang lain, ya, kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Di sini kebaikan ini umum, apapun itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil, perlu dicatat di sini. Ketika kita ingin mendapatkan pahala, pertama, ya, kita harus membenarkan dulu, oh, dalam amal ini kullu ma'rufin sadaqah. Sebenarnya bab ini sudah berlalu. Setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Pertama, kita harus membenarkan setiap kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu nilainya sedekah. Tidak bisa kita berharap pahala tapi kita enggak membenarkan ayat ataupun hadis ataupun dalil yang membicarakan itu. Seperti misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Seringkali Allah dan Rasulnya menggandengkan adanya iman dan ihtisab, yakin, percaya, dan mengharapkan pahala. Yakin, percaya, dan mengharapkan pahala. Ini juga sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang dari tarekat sufi yang mereka melakukan amalan itu bukan karena mengharapkan surga, juga bukan karena takut neraka, tapi semata cinta kepada Allah. Mereka anggap itu adalah tingkat keikhlasan paling tinggi, tapi padahal itu sebenarnya, ya, termasuk mereka tidak melakukan rukun di antara rukun-rukun ibadah. Karena ibadah itu pertama harus ada cinta, ya mereka punya, tapi mereka belum lebih dalam cinta. Ya. Yang kedua, takut. Ya. Harus ada takut kepada neraka, takut terhadap siksaan Allah. Ya, kalau nggak takut, ya itu namanya nggak benar ibadahnya. Pilar-pilarnya nggak akan kokoh. Terus yang ketiga, berharap. Kalau nggak berharap pahala, nggak berharap surga, itu juga pilar ibadahnya tidak akan kokoh. Maka ya kita coba untuk setiap kita melakukan amal kebaikan, termasuk ibu-ibu misalnya mendidik putra-putri, ibu-ibu misalnya beres-beres rumah, menyapu, yang kelihatannya cuma pekerjaan harian, tapi ibu bisa meraup pahala loh, yang tak kalah dengan bapak-bapak yang bekerja, yang mencari nafkah. Ibu-ibu ya mulai beraktivitas, ya, membersihkan rumah, ya, ngepel, nyapu, isa-isa, umbah-umbah, nyetrika, apalagi bu, ya, ngajari anak belajar, ya. Dan semuanya itu, tapi ingat, jangan karena terpaksa, ya, juga jangan karena apa ya, niatkan untuk mencari pahala, ya. Jangan misalnya pengen cari perhatiannya suami biar uang belanjanya nambah, ya kerjanya kita rajin biar uang belanjanya ditambah gitu. Ya, tidak ada niatannya karena mengharapkan pahala Allah
dan juga membenarkan bahwa seorang istri yang salehah adalah seorang istri yang menyenangkan suaminya. Ya, niatkan untuk itu ibu, supaya pahalanya besar. Terus nanti tidak kelamaan nanti kalau kita cuma bahas satu hadis ini. Hadis yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari hadis Sa'ad bin Hatim radhiyallahu taala anhu, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Takutlah kamu terhadap neraka, peliharalah dirimu dari api neraka meskipun berinfak dengan separuh butir kurma atau yang lebih kecil dari itu. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin," tidaklah ada seorang pun di antara kamu, illa melainkan sayukallimuhu rabbuhu, pasti akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penerjemah, translator, ya, alih bahasa antara Allah dengan hambanya. Allah mau ngajak bicara hamba yang dulunya dari Afrika atau dari Eropa atau dari Asia atau dari manapun, tidak perlu adanya penerjemah. Fayanzuru aymana minhu, maka hamba itu melihat ke sisi kanan. Fala yara illa ma qaddama, yang ia lihat di sebelah kanan itu apa? Amalnya yang sudah berlalu. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama, ia pun melihat ke sebelah kiri. Di sebelah sisi kirinya yang dia lihat amal yang dulunya ia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi, dan ia pun melihat ke arah depan di hadapannya, yang ia lihat hanyalah neraka. Di hadapannya neraka, kanan kirinya amal perbuatannya selama ini. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin, maka takutlah kamu terhadap neraka, pelihara dirimu dari api neraka meskipun sedekah hanya sebutir kurma, separuh butir kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, maka bila tak mendapati itu, hendaknya mengucapkan perkataan yang baik. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azinallahu wa iyyakum jami'an. Jalan-jalan kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, adalah sedekah. Sedekah. Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu bisa memadamkan, bisa menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yakni sebagaimana dengan air Anda memadamkan api, begitu pula dengan sedekah Anda menghapus dosa dan kesalahan. Kalau sedekahnya banyak, maka kemungkinan dosa yang terhapus juga banyak. Bahkan tak perlu kita merasa kecil hati, meskipun enggak bisa sedekah dalam jumlah yang besar, yang banyak. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Itulah diantara bukti keindahan agama Islam. Tidak perlu kita terlalu ngoyo gitu loh. Kalau memangnya nggak mampu untuk bersedekah seperti Utsman, seperti Abu Bakar, seperti ya para sahabat-sahabat dan para orang-orang yang kaya, janganlah berkecil hati. Anda punya apa di rumah?
meskipun kelihatan kecil dan sepele. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, kurma itu sesuatu makanan pokok bagi mereka, meskipun cuma satu butir atau mungkin cuma separuh. Dulu sudah pernah kita bahas bagaimana, atau mungkin belum ya, nanti bab-bab tentang rumah tangga Nabi SAW, bagaimana kehidupan di dalam rumah tangga beliau. Ada seorang ibu bersama dua anaknya mendatangi salah satu rumah istri Nabi SAW, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata nggak ada makanan di rumah Aisyah, yang ada cuma sebutir kurma. Diberikanlah kepada ya orang yang minta tadi. Atau dalam suatu kesempatan ya adanya 3 kurma, yang dua diserahkan ibu itu untuk anaknya. Kemudian yang satu tadinya mau dimakan, terus anaknya ngelihat, ya akhirnya dibelah jadi 2, diserahkan kepada anaknya. Melihat hal yang demikian menakjubkan, ya ini sebagai pengingat bagi kita semua betapa seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya, ya, dan betapa seorang ibu itu tidak ingin rela untuk menanggung lapar demi anak-anaknya kenyang. Namun kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada putra-putrinya, ya. Dan di sini juga terdapat pelajaran bahwa meskipun cuman sedikit makanan yang bisa kita berikan, mungkin kalau zaman kita sekarang mungkin roti gitu ya, roti cuman sak butir atau cuman separuh, cuman apa, kalau memang itu dibutuhkan. Bahkan kalau Anda berikan kepada seekor kucing atau mungkin kepada seekor ayam, kira-kira berpahala nggak? Nah, jenengan dahar ya kirane ya malah ngeleleki, ya anak pitik golek panganan jenengan pakake, ya, kira-kira dapat pahala nggak? Ya dapat pahala, ya. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sedikit gambaran perihal manusia nanti pada yaumul qiyamah. Gambarannya apa yang Nabi berikan? Gambarannya masing-masing orang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukallimullahu kulla 'abdin mu'min. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba yang beriman. Allah mengatakan amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada, kamu berbuat ini dan itu di hari ini dan itu. Fa idza aqarra biha wa dhanna annahu qad halaka, ketika hamba mukmin itu telah mengakuinya dan menurut prasangka dia pasti akan celaka, Allah katakan inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah tutupi dosamu itu sewaktu kamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, dan hari ini aku ampuni dosamu. Fakam min dunubin alaina satarahallahu azza wa jalla la ya'lamuha illahu, betapa banyak dosa-dosa kita yang ditutupi Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Dia yang tahu berapa dosa kita. Kalau dosa kita nggak ditutupi Allah, nggak ada yang mau berteman sama kita. Kalau dosa kita nggak ditutupi Allah, mungkin orang nggak akan mau dekat sama kita, karena merasa jijik dengan kita, merasa takut ketularan, merasa hina diri kita ini kalau orang tahu dosa yang kita lakukan. Tapi atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi dosa kita, ya. Yang diketahui oleh orang
oh dia seorang yang soleh, oh dia seorang mubaligh, oh dia seorang ustadz, oh dia seorang imam, oh dia seorang dermawan, oh dia seorang, ya, itu yang dikenal di masyarakat. Tapi yang tahu kan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita dipuji, janganlah kita kemudian selangit, sombong, ujub dan angkuh. Ya. Ketika kita dipuji, apa zikir yang dianjurkan untuk dibaca? Ada yang ingat? Atau ada yang hafal? Hah? Doa ketika kita dipuji oleh orang lain. Apa doanya? Hafal nggak? Kayaknya jenengan nggak pernah dipuji kayaknya, ya. Sehingga nggak perlu ngafalkan. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya. Waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma ya Allah, la tu'akhidni, jangan kau hukum aku disebabkan apa yang mereka ucapkan tentang diriku. Waghfirli lima la ya'lamun, ampuni aku terhadap hal-hal yang mereka enggak ketahui tentang diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari persangkaan mereka kepada diriku. Indah nggak doanya itu? Ya, Masya Allah. Kalau Anda dipuji, ya, contoh misalnya begini Bapak sekalian, dan ini memang rentan, ya, rentan kita itu, mohon maaf ya, gila atau tamak terhadap pujian orang. Contoh misalnya Anda sudah punya jasa, ya, Anda sudah punya jasa. Misalnya BLT turun atas rekomendasi panjenengan. Jangan merasa bangga nggak ketika ketemu sama orang-orang yang dapatkan BLT misalnya? Ada rasa, barangkali seperti itu. Oh, atau aspal ini rekomendasi saya ini. Saya merekomendasikan supaya Pak ini di aspal goreng semua. Ada ketemu masyarakat memuji-muji Anda bangga nggak? Itu manusiawi. Manusia itu pengennya apa sih? Dipuji, disanjung, dimuliakan, dihormati. Nggak senang kalau dihinakan, nggak senang kalau nggak dimuliakan. Itu manusia, tabiat manusia. Maka janganlah sebagai seorang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ya, kita tidak merasa tinggi dengan pujian dan tak merasa rendah dengan celaan. Karena yang kita cari bukan pujiannya manusia, bukan penilaiannya manusia, tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti semakin panjang kalau kita bahas ini. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa kita dan mengampuninya. Coba kalau kita bayangkan di saat momen seperti ini, ya, di hadapan kita ada neraka, di mana panasnya neraka 69 kali lipat panasnya api dunia. Padahal kita sudah tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka tersebut melainkan dengan sebab amal kita. Dan kita merasa antara amal baik dengan amal buruk kita itu kok, coba sekarang jenengan reken sik, kira-kira wae hitungan kasar. Sampai sekarang jenengan merasa amal baik jenengan lebih banyak dari amal buruknya atau sebaliknya? Ya, mang reken sik, ya. Ya, kita merasa bahwa keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Mengapa demikian? Karena banyak sekali pintu-pintu masuk setan yang kita itu
sulit untuk menghindari. Bukankah pintu masuk setan itu, jerat-jerat setan itu, pertama mengajak manusia itu menjauh dari agama, sehingga mereka bodoh, tak mau belajar agama, mudah diajak syirik, mudah diajak kepada kekufuran. Kalau ini enggak gagal, hamba itu semangat untuk belajar, maka akan dijerumuskan ke dalam perbuatan bid'ah. Ketika ini juga selamat, melakukan dosa besar, dosa besar juga gagal, proyeknya setan itu diajak melakukan dosa kecil juga gagal, ya, masih berusaha untuk waktu-waktunya itu diisi dengan amal-amal, ya, yang tidak ada maksiatnya, maka yang selanjutnya, ya, waktunya itu diisi hal-hal yang mubah. Yang mubah itu yang nggak bernilai pahala dan nggak bernilai dosa, sia-sia gitu loh. Ini pun juga dia hindari. Maka proyek yang selanjutnya mengajak, kalau dia upayakan waktu-waktunya selalu berisi amal soleh, dan siapa yang sanggup seperti kita ini? Semua waktu kita berisi amal yang soleh, siapa yang sanggup? Kalaupun sanggup kita, setan masih mempunyai godaan. Apa itu? Ngerjakan yang kurang afdal, meninggalkan yang lebih afdal. Kalau ini pun juga, ya, yang paling afdal selalu dilakukan. Seperti amalnya para nabi rasul. Itu kan semuanya afdal semua itu. Ya. Amalan nabi dan rasul itu amalan utama, dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah ucapan yang terbaik dari orang yang mengajak kepada Allah SWT? Ini pun enggak lepas dari proyek yang berikutnya, yaitu apa? Perang. Ya, perang. Iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin dan manusia untuk melawan hamba yang beriman ini. Ya. Jadi kalau sudah sampai seperti ini, nggak ada yang bisa lepas. Nabi Rasul pun juga terkena, ya, terkena tipu proyeknya setan ini. Alias para Nabi dan Rasul mereka berperang dengan kaumnya yang ingkar. Ya. Tayyib. Jadi kalau yang ada di hadapan kita adalah neraka dan akhirnya kita pesimis terhadap amalan yang kita miliki di sebelah kanan, sebelah kiri kita, lalu apa yang terjadi? Bukankah itu suatu ketakutan yang luar biasa? Apatah lagi ada nanti orang yang membawa amalan-amalan sak gunung-gunung, kebaikannya segunung-gunung, tapi apa? Pailit dia, bangkrut. Kalau menurut para sahabat ketika ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pailit menurut kalian itu siapa? Orang yang pailit itu orang yang la dirham lahu wala mata. Orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Ya, enggak punya duit, enggak punya harta. Sebagaimana salah satu pabrik terbesar di Asia Tenggara kan menyatakan pailit. Ya, asetnya berapa triliun, tapi utangnya lebih besar. Ya, konon katanya 25 triliun, konon katanya. Asetnya nggak ada segitu. Ini dinyatakan pailit, bangkrut. Ya. Tapi yang bangkrut yang sesungguhnya, ya, Nabi SAW memberikan penjelasan. Orang yang di akhirat bawa kebaikan sak gunung-gunung. Ini ibaratnya aset dia. Asetnya oke, gede, cukup untuk mungkin kalau asetnya cukup untuk 7 turunan, tapi ini aset ini cukup untuk memasukkan dia ke surga. Namun apa? Dia berbuat kezaliman. Daraba hada, dia mukul A. Wa syatama hada, dia mencaci maki B. Wa akhadha mala hada, dia mengambil hartanya si C. Ya. Dia menodai kehormatannya si D. Terus apa? Si A ngambil kebaikannya orang tadi.
Si B ngambil kebaikannya orang tadi. Begitu. Karena nggak ada untuk menebus kezaliman yang terjadi di hari kiamat kecuali amal. Tidak ada duit lagi, tidak ada transaksi yang diterima di saat itu, meskipun Anda punya dunia seisinya, bahkan 2 kali lipat dunia seisinya, nggak bisa jenengan pakai untuk bayar, nebus, nggak bisa. Bisa cuman amal. Amal bisa diambil untuk nebus kedolimannya. Ketika kedolimannya ini, ketika amal-amal kebaikannya ini diambili, kok kedolimannya masih, kedoliman yang dilakukan masih, dan kebaikannya sudah habis, apa yang terjadi? Ya, dosa-dosanya orang-orang yang ia zalimi diserahkan kepada dia. Janjane untung neng malah buntung, iya toh. Janjane wis merasa seneng, wah iki amalku akeh. Ya, melihat sebelah kanan, sebelah kiri, mungkin dia melihat banyak kebaikan-kebaikannya, tapi ternyata apa? Dosa-dosanya juga banyak. Terutama dosa yang berkaitan dengan hak makhluk. Ini bahaya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menyampaikan, kalau orang itu punya dosa 72 dosa berkaitan dengan hak Allah, ya, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada satu dosa yang berhubungan dengan manusia. Karena mungkin Allah bisa saja mengampuni, tapi kalau manusia tidak, akan diselesaikan nanti di akhirat. Ya, maka kalau kita punya kezaliman atau hal yang dikhawatirkan nanti akan memberatkan kita pada hari kiamat, ya kita selesaikan sewaktu di dunia ini. Nasallahu walakum al-afiyah. Bukankah itu bangkrut yang sesungguhnya? Karena nggak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, nggak ada kesempatan untuk lebih baik. Kalau bangkrut di dunia masih mungkin diperbaiki dan masih bisa jalan, tapi kalau di akhirat nerakalah yang ada di hadapannya. Ya dan billah. Terus selanjutnya faedah yang lain bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa ketika nggak punya harta, meskipun cuman sebutir atau separuh kurma, nggak punya, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa? Bisa baca Quran, bisa pula zikir, sebagaimana kisah sahabat-sahabat miskin yang lapor kepada Nabi tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mereka ingin mendapatkan pahala juga seperti orang kaya, namun mereka nggak bisa kalau lewat harta. Yang bisa, yang diajarkan Nabi, ya zikir, tasbih, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu yang bisa dikerjakan dan dilakukan. Tayyib, hadis yang berikutnya, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap hamba ketika hamba itu makan lalu memuji Allah, minum lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah, bisa saat kita makan, saat kita minum. Di sini terdapat dalil bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala qad yunalu bi adna sababin, bisa diperoleh dengan sebab yang paling rendah. Ya, qad yunalu bi hadzal sababil yasir, terkadang bisa didapatkan dengan sebab yang mudah seperti ini. Segala puji hanya bagi Allah. Allah ridha terhadap hamba. Kalau Allah ridha kepada hamba, kira-kira masukkan surga enggak? Ya masuk surga. Allah ridha kok. Ya. Apa yang membuat Allah ridha? Dan kalau hamba itu diridhai oleh Allah, makanya kan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an, bila selesai makan mengucapkan alhamdulillah, selesai minum mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika makan minum ini ada adab-adab yang bersifat perkataan, ada yang bersifat perbuatan. Yang bersifat perbuatan misalnya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri, atau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ini termasuk haram.
menurut pendapat yang rajih. Karena Nabi SAW melarang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, dan bahwasanya setan itu makan minum dengan tangan kiri. Nabi mengatakan kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Ada seorang laki dikatakan diperintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan, kata dia apa? La astati, aku nggak bisa. La stata'ta, kau nggak akan bisa. Maka lelaki tersebut akhirnya nggak bisa mengangkat tangan kanannya, ya, ke mulutnya. Ini sebagai hukuman yang Allah segerakan langsung kepada hamba yang dia ngeyel, tidak patuh, berengkele. Nabi nyuruh makanlah dengan tangan kanan, aku nggak bisa. Maka tidak bisa betul dia mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Kemudian ada berupa perkataan, yaitu selesai ketika mulai makan baca bismillah. Kalau lupa gimana? Bismillah awwalihi akhirihi. Ya. Terus selesai makan baca alhamdulillah. Ini semuanya bisa menyebabkan Allah ridha kepada hamba. Bahkan Imam Ahmad setiap makan satu suapan, ya, baca alhamdulillah. Setiap minum satu tegukan alhamdulillah. Ketika beliau ditanya mengapa beliau melakukan itu, ya, akulu, ya, akala wa hamida khairan min aklun wa hamdun khairan min aklin wa sukut. Ya, makan terus memuji itu lebih baik daripada makan terus diam. Meskipun sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad SAW, tapi ini ijtihad beliau. Ya, ini ijtihad beliau. Daripada makan terus meneng, ya, makan terus memuji Allah, berzikir. Wallahu taala alam bisawab. Terus hadis yang terakhir, ala kulli muslimin sadaqah. Wajib atas setiap muslim sedekah. Kalau araita in lam ajid, ada yang bertanya bagaimana kalau aku tidak dapatkan untuk aku sedekahkan? Ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu yatasaddaq. Adalah ia bekerja untuk memberikan manfaat dirinya dan untuk bersedekah. Kalau araita in lam yastati, bagaimana kalau seandainya ia enggak mampu? Qala yu'inu dzal haja al malhuf, adalah ia menolong orang yang membutuhkan. Araita in lam yastati, bagaimana kalau enggak sanggup? Ya'muru bil ma'ruf awil khair, ia perintahkan yang ma'ruf atau kebaikan. Araita in lam yaf'al, gimana kalau dia enggak lakukan? Yumsiku anis syarri fa innaha sadaqah, ia menahan diri dari keburukan, sesungguhnya itu sedekah dia untuk dirinya sendiri. Kayaknya sudah kita bahas ini. Ya, hadis ini sudah kita bahas. Kita menahan diri untuk berbuat keburukan itu bentuk sedekah kita terhadap diri kita sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Selesai bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Insyaallah bab yang berikutnya yang ke-14, bab al-iqtisadu fil ibadah, bersederhana dalam melakukan amal ibadah. Ini yang bisa kami sampaikan. Enggak ada pertanyaan? Ya. Sudah kurang lebih 25 hadis atau lebih dalil yang kita bacakan. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari keburukan. Nasallahu alaihi wa lakum afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalasalaqan karimah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.